terakhir, Bapak Ibu, ya. Ini juga kita bisa kombinasikan dengan digital digital marketing. Artinya apa? Pada satu titik kita bisa lakukan follow up by phone. Ya, sebelum kita kembali lagi nanti misalnya antara WA dengan telepon ya. Jadi kurang lebih itu yang ini. Nah, ini nih semua nih statistiknya tuh lihat tuh ya. Berapa persen yang berhasil tuh dulu tuh apa nah. Setelah zaman pandemi, Bapak Ibu sebagai informasi ya, itu kembali orang mau bertemu. Kembali orang mau ditemui. Jadi itu berita baiknya ya, dan saya sudah menyaksikan ini di dalam kelas-kelas saya. Karena saya sama 1 tahun terakhir melakukan kelas offline dengan ini, dan memang mereka semua senang hasilnya tuh ada semua. Demikian yang coba bisa saya sampaikan ya. Nah, ini kurang lebih. Nah, kurang lebih demikian paparan saya Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusi saat ini. Silakan waktu saya kembalikan pada Pak Hari sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Martono. Wah, ternyata ilmu ini penting sekali ya. Bagus sekali ini ya sebetulnya ya. Terima kasih nih Pak Martono udah memberikan kita satu tools yang sangat bagus nih. Apalagi kalau sahabat-sahabat di sini ada yang pengusaha atau menjalankan bisnis sebagai pebisnis baik di UKM. Ini satu hal yang sangat penting sebetulnya yang Pak Martono jelaskan karena bisa membantu gimana supaya bisa meningkatkan sales Anda. Atau mungkin kalau Anda di sini ada perusahaan Anda sudah begitu banyak salesnya, jadi bisa juga panggil Pak Martono ini. Nanti bisa diajarin para salesnya gitu ya Pak Martono ya. Ya, saya siap bantu. Ajarkan ya. Ya, siap Jadi bantu. sehingga bisa apa namanya sehingga bisa jadi tahu bagaimana tekniknya gitu kan. Ya, Nah, kalau andai kata begitu kan akhirnya prospek bisnisnya jadi meningkat gitu ya. Bukan hanya digital marketingnya, tapi kemampuan komunikasinya jadi meningkat juga kan. ya. Personal, Ah, secara personal. betul, karena ke arah personal orang lebih lebih enak daripada cuma hanya ya digital marketing penting gitu ya. Tapi ditambah lagi kemampuan komunikasi secara personalnya yang bagus, itu akan lebih meningkatkan saya rasa tingkat salesnya lagi. Betul ya Pak Martono ya? Betul, betul, Pak. Karena Betul. Martono ini sudah bukannya 1-2 tahun menjalankan ini nih ya, sudah 20 tahunan ini Bapak Ibu. Ya, teman-teman. Jadi, oke, baik teman-teman, mungkin di sini apakah ada yang ingin ditanyakan untuk Pak Martono? Barangkali silakan di chat atau mungkin kalau mau komunikasi langsung juga boleh. Silakan, ada nggak? Sambil menunggu barangkali saya tanya dulu aja ya Pak Martono ya. Nah, Silakan. untuk misalkan kemampuan ini kan ada orang ketika dia ditujukan sama Pak Martono gitu untuk melatih bagaimana cara berkomunikasi, tapi ada orang dia nggak bisa mampu untuk cara dia berbicara pun belum bisa gitu Pak. Nah, tekniknya bagaimana itu Pak? Ya, Kalau dari begini. Bapak itu. Nah, begini, Pak. Saya banyak menemui di kelas ya, itu anak-anak fresh graduate, Hmm, generasi milenial, ya. yang notabene memang lebih banyak senangnya texting ya, text based ya. Jadi Hmm. bukan yang sifatnya benar-benar itu vokal verbal seperti ini. Nah, itu Pak, melatihnya tuh itu di dalam kelas itu saya perlu melatih dia dengan skrip dulu. Suruh dia hafalin, suruh ngomong depan saya bilang bagaimana biar lebih natural ngomongnya. Saya ulang-ulang suruh dia begitu, Pak. Ya. Hmm. Itu belum cukup, Pak. Oke. Mental dia udah cukup nggak buat berani ngadapin telepon? Ya, sebelum dia sampai ngadepin telepon, ngadepin saya dulu. Ya. Nah, baru saya coba koreksi, baru coba dia nelpon. Waktu nelpon itu mau nggak mau dia akan ngadapin mengalahkan rasa takutnya dulu. Dia Hmm. gagap waktu nelpon pertama kali. Tapi saya katakan nggak apa-apa, kamu boleh salah. Ya, Hmm. udah dia nggak gini, nggak dapat hasil. Yang kedua udah begini, yang ketiga mau nggak mau Pak ini jam terbang. Biasanya di keempat kali dia udah improve Pak. Oh, Begitu oke. dia lihat teman yang lain di kelompok yang lain dapat appointment, ya, Ya. dia makin terpacu. Jadi saya Oh. kondisikan dalam kelas tuh begitu. Jadi supaya nanti ada yang dapat harus celebration, harus begini. Oh, itu udah dapat. Saya belum dapat begini, begini. Itu dipacu Pak dalam kelas. Kalau mereka Oh, dibiarkan harus calling sendiri, nggak ada yang ini kan, mereka akan trial and error aja. Dan ya. cilakanya nanti waktu di tempat kerja Pak, mereka nggak melakukan sama sekali. Atau ngomong sekali gini udah gagal, dia enggan lagi buat melakukannya. Ini penyakit Pak, jadi terjadi. Jadi eksperimen yang paling bagus adalah di kelas dulu.
dikondisikan ke inkubator Pak, gitu ya. Nah itu belum lagi juga saya kadang-kadang supaya pada berani ya, sayanya demoin depan mereka semua nih, live Ya. gitu, tunjuk mana cari datanya di Google, cek, nah, udah. Jadi Dan mereka tahu caranya ngomong tuh gimana ya. Tapi stepnya by step saya udah scripting dulu semua. Ya, habis itu oh, scripting itu kaku Pak. Tapi biasanya saya akan bilang coba pakai kalimat kamu biar jadi lebih luas. oh, Jadi caranya memang begitulah Pak. Itu melatih orang yang nggak bisa ngomong. Tapi sekali lagi Pak ya, kalau orang ya. mau hire sales ya, pertama hire orang yang tepat dulu. Jangan sampai orang yang benar-benar nggak suka ngomong. Jangan, itu udah salah banget. Ya nggak bisa Pak. Ya, susah We ya. cannot train dogs to be a monkey gitu aja Pak ya. Jadi kalau kita mau cari monkey supaya yang pinter manjat kelapa gitu ya, yang kita ambil ya langsung ini aja monkey juga. Kita train aja bagaimana dia bisa begini. Jangan kita Oke. ambil dogs terus suruh dia manjat cari Ke kelapa. atas. Nggak bisa Pak. Itu kira-kira sih. Nah, berarti kalau begitu awalnya mereka belajar dengan skrip yang Bapak berikan gitu ya. Pertama itu dulu, itu script itu jadi sebagai semacam jembatan bridging Pak. Kan mereka Hmm, nggak punya ide ngomong apa. Saya nggak betul. bisa ngajarin orang, ayo pokoknya pakai kalimat kamu sendiri ngomong. Pak, itu bukan coach yang baik. Memang ada coach yang mengatakan gini, coach itu adalah seorang yang bisa menstimulus semua orang itu ingin sendiri. Iya, Dalam kasus cold calling nggak bisa, Pak, no idea. iya. Jadi kita harus feeding dulu, istilahnya bukan itu, kita feeding. Ya, kita Hmm, cekokin, kalau bahasa bahasa kasarnya kita cekokin dulu dengan gini. Nanti mereka improve di situ boleh, mereka pakai bahasanya sendiri, nah kata-kata sendiri. Pokoknya kayak hmm, gitulah. iya, Kalau iya. itu mereka nggak punya suatu model, jadi harus ada modelnya dulu, gitu. Hmm, oke, Ya. oke. Nah, Nah, begitu. oke, baik, baik. Nah, jadi kalau andai kata setelah Bapak berikan ini, perlu berapa lama menurut dari data yang Bapak lakukan selama ini, setelah mereka yang tadinya tidak punya kemampuan, itu perlu berapa jam mereka harus berlatih itu, Pak? Saya 2 hari bisa pelatihan, Pak. dua Dua hari. hari ya, biasanya Dua ya. hari, Pak. Jadi gini, Pak. Mereka itu pada saat itu nanti selama saya selesai role play dengan saya, biasanya nanti saya kasih 2 jam, benar-benar mereka harus ambil, mereka saya kasih PR, cari data di Google. Besoknya bawa data itu, lakukan telepon pada data itu. Ya, Oh, iya langsung. Langsung dapat. Tadi yang daftar yang saya kasih lihat di dalam Excel tadi, itu adalah hasil mereka. hmm, Jadi misalnya 20 orang nih peserta nih, ada 16 yang dapat, 80% peserta itu dapat. Nah, rate-nya sekarang kurang lebih sekitar tadi Pak, 60%, 70%. hmm, Dapat. Dapat Pak, dapat. Even ya, mereka juga orang fresh graduate belum punya pengalaman, dapat Pak. ya, ya. Ini Itu ilmu memang luar biasa kalau saya bilang. Sekarang, karena pasti saya yakin banyak orang bingung kan, orang yang nggak dikenal, gimana supaya bisa komunikasi lancar sama orang itu. Nah, ini ya, kan ilmunya luar biasa ini ya, kan. betul, betul. Wah, ini kita mesti belajar kelasnya Pak Martono nih nanti ya. Apalagi suruh minta ketemu sama dia. Ya. Oke, Apa kepentingannya kamu mau menemui saya? Nah, itu dia Pak. ya, Itu yang ya. harus kita jawab ya. Betul, Itu yang harus betul. kita jawab dan kita yakinkan di dalam cara kita berbicara. Gitu, kurang lebih Ah. demikian. Nah, barangkali Pak Martono boleh kasih tipsnya nggak nih Pak? Apa triknya supaya orang bisa mau untuk mau menerima kita gitu, atau bahkan sampai bisa berjumpa? Kan kadang-kadang orang ditelepon aja nggak ngangkat gitu. Saya termasuk kalau yang Jangan angkat ya. kalau yang nggak saya save, saya belum tentu lagi sibuk, lagi meeting, saya nggak mau ngangkat gitu. Kadang-kadang jarang sekali saya mau ngangkatnya itu Pak. Nah, Pak, itu kita di luar kuasa kita, Pak ya. Dia nggak mau ngangkat, itu di luar kuasa kita. Ya, Mm-mm. artinya kalau orang mau ngangkat, artinya dia punya waktu. Dan itulah kesempatan kita yang pertama dan terakhir. Hmm. Ya, nah, saya cuma kasih tips satu aja, saya sederhana aja dah. Ya, saya nggak terlalu detail. Cobalah kita berbicara yang tidak standar cara kita berbicara. Hmm. Ya, dari tempo suara kita bisa kita atur. Ya. Dari kita bicara selamat pagi aja, saya juga tahu para salesman tuh kalau bicara tuh dengan tempo yang cepat. Tapi Ya. sekarang yang temponya, ritmenya tuh bisa bisa ritmik dan bikin orang kayak seolah-olah kayak
Nah, ini siapa nih? Gitu. Jadi kita Hmm. bermain dengan detik, Pak. Tadi kan saya Hmm. punya bagan tuh, bagan opening, connecting, progressing, closing. Kita Ya. bermain dengan detik. Ya, begitu Hmm. detik itu orang udah angkat, kita ngomong selamat pagi dengan caranya kita yang ini. Kita harus nyambung lagi nanti dengan sebuah statement Hmm. connecting, Pak. Di situ orang bisa failnya apa, langsung nawarin satu, langsung minta waktu, langsung Pak, langsung masuk otak Pak semuanya. Hmm. Oke. Pembicaranya kurang dari 1 menit, udah Pak, udah dipastikan ya, Wah, ya ini pasti, kalau pasti. Jadi kalau udah cara tadi yang dipakai main langsung-langsung begitu Pak, biasanya hmm. langsung langsung aja fail, Oke, fail. oke. Biasanya begitu Pak ya. Ilmu Bapak dimiliki ini pasti kita punya sales ini meningkatnya sangat-sangat tinggi ini ya. Amin, amin Pak. Oke. Gantung Nah, ada semangat Pak. pertanyaan dari peserta ini, Pak. Apakah baik menelpon prospek di malam hari? Karena kalau pernah ditolak karena malam itu jam istirahat, kalau telepon siang hari, orangnya jarang mau angkat gitu. Saya Ah, jawab ya, gimana tuh, Pak? jangan malam hari Bapak Ibu, jangan. Itu juga Jangan. waktu yang tidak tepat. Siang Hmm. hari itu tepat. Tinggal Hmm. Bapak Ibu mapping aja. Orang ini telepon apa? Kita profesinya. Jadi ini namanya profiling ya, pre-call profiling. Kalau dia Hmm. pedagang, kita kita tanyakan dalam diri kita. Pedagang tuh biasanya buka toko jam berapa? Jam 9, jam 10. Waktu Hmm. jam 9 buka sibuk nggak? Paling sibuknya lagi nata barang segala macam ya. Ya. Tambahin sejam ya, masih di bawah jam 12 ya. Boleh Hmm. kita telepon dia misalnya gitu. Itu kita punya asumsi aja ya. Toko itu peaknya jam berapa sih? Mungkin di antara 12 sampai jam 3 barangkali. Ya, katakanlah misalnya jam 5 kita telepon dia. Itu hanya praduga ya, asumsi. Bapak Ibu bisa bikin asumsi. Kita lagi memprospek orang-orang pemilik kafe. Ya. Nah, kafe itu ramainya apa? Malam. Tapi sepinya jam berapa? Mungkin jam setengah 4, jam 4. Ya kan? Tapi peak time-nya barangkali juga tadi jam 7 malam, jam 6 malam, jam 8 malam. Di situ kita bermain dengan asumsi dan nggak pernah ada standarisasi yang sama. Tapi yang kita ambil kepastiannya adalah kalau malam sudah waktu pribadi orang, jangan telepon. Atau jangan pagi-pagi juga ya jam 7, jangan ya. Kita tetap aja rentang-rentangnya antara jam 8 sampai jam 6 sore. Disitulah kita akan mapping mana-mana jam yang paling tepat sesuai siapakah dia gitu. Itu yang Hmm. kita nggak bisa sama ratakan, nggak bisa sama Oh, rata. oke, oke. Ya. Baik, baik. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Sahabat Gema Kebijaksanaan, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin Pak Martono boleh kasih closing statement nih Pak, buat kita-kita yang mungkin yang mendengarkan ini, saat ini yang hadir, ataupun nanti dalam rekaman, bisa belajar teknik khusus ini dengan Pak Martono, mungkin ada closing statement-nya bisa membantu kita gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya buat waktunya, kehadirannya ya. Closing statement saya begini aja ya Bapak Ibu ya. Call calling masih bisa kita gunakan Hmm. pada hari ini untuk membantu bisnis Bapak, Bapak Ibu ya. Untuk mendapatkan, terutama untuk mendapatkan klien baru, nasabah baru, ataupun barangkali customer baru ya. Tapi sekali lagi tergantung nature of business dari Bapak Ibu sekalian, dan kita akan cek cost effectiveness-nya itu bagaimana ya. Hmm. Tapi once again, apakah call calling sudah mati? No, jawabannya. Dia masih ada dan dia masih memberikan hasil sampai hari ini ya. Hmm. Persoalannya adalah ya kita harus melakukannya dengan cara yang tepat, benar dan ya tepat, benar dan semangat itu saja. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Martono. Hari ini kita semua dapat ilmu yang luar biasa dari Pak Martono ya. Semoga ini ilmu kebaikannya dari Pak Martono ini bisa menjadi berkat buat kita semua dan tentunya juga Pak Martono bisa mendapatkan suatu berkah juga ya, berupa kesehatan, kebahagiaan dan berkah yang melimpah nih dalam diri Amin. Pak Martono ya. Baik. Amin.